Om Swastiastu. Halo semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak I Gusti Ketut Adiwinata, SEMAGR, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Manajemen Operasi. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang peramalan dan perencanaan agregat. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lestari Mahayani dengan NIM 211-050 dan rekan saya Putu Wirani dengan NIM 211-073. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 9 submateri. Yang pertama, pengertian peramalan dan perencanaan agregat. Yang kedua, jenis-jenis peramalan dan strategi perencanaan agregat. Yang ketiga, fungsi dan tujuan peramalan dan strategi perencanaan agregat. Yang keempat, keuntungan dan kerugian peramalan dan perencanaan agregat. Yang kelima, 7 langkah dalam sistem peramalan. Yang keenam, strategi dalam perencanaan agregat. Yang ketujuh, metode-metode dalam perencanaan agregat. Yang kedelapan, proses perencanaan dan pentingnya strategi perencanaan agregat. Dan yang terakhir, karakteristik dan sifat perencanaan agregat. Jadi, sebelum kami memaparkan materi tentang peramalan dan perencanaan agregat, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu manajemen operasi? Manajemen operasi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan atau pembuatan barang, jasa, atau kombinasinya melalui transformasi dari masukan sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan. Oke, untuk submateri yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu definisi dari peramalan dan perencanaan agregat. Kata peramalan di sini sudah tidak asing lagi kita dengarkan. Peramalan adalah suatu tafsiran, prediksi, dan perkiraan. Jadi, secara umum peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan mendatang atau di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis. Nah, salah satu pengertian peramalan menurut para ahli yaitu Beagle 1999. Menurut beliau, peramalan adalah suatu kegiatan memperkirakan tingkat produk yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk ke dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya ada definisi dari perencanaan agregat. Perencanaan agregat di sini merupakan salah satu bentuk proses perencanaan kuantitas dan mengatur waktu output untuk jangka waktu menengah sekitar 3 bulan hingga 1 tahun. Salah satu pengertian perencanaan agregat menurut para ahli yaitu ada Hendra Kusuma. Menurut beliau, perencanaan agregat adalah suatu hubungan antara perencanaan harian dan penjadwalan dengan perencanaan jangka panjang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis peramalan dan perencanaan agregat. Yang pertama, saya akan menjelaskan jenis-jenis peramalan. Jenis-jenis peramalan berdasarkan horizon waktu. Peramalan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, dan peramalan jangka pendek. Peramalan jangka panjang yaitu mencangkup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya, peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan lead bank. Peramalan jangka menengah yaitu mencangkup waktu antara 3-18 bulan, misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. Sedangkan peramalan jangka pendek yaitu mencangkup jangka waktu kurang dari 3 bulan, misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Selanjutnya, jenis-jenis peramalan berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan. Peramalan dibagi menjadi 3 jenis, peramalan ekonomi, peramalan teknologi, dan peramalan permintaan. Yang pertama, peramalan ekonomi
Ramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. Dan peramalan teknologi, peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Sedangkan peramalan permintaan adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan, proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini juga disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Selanjutnya, jenis-jenis peramalan berdasarkan jenis data ramalan yang disusun dibagi menjadi dua jenis, yaitu peramalan kualitatif dan peramalan kuantitatif. Peramalan kualitatif yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusunnya. Hal ini penting karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat, dan pengetahuan, serta pengalaman dari penyusunnya. Yang kedua, peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda pula. Nah, yang terakhir, jenis-jenis peramalan berdasarkan sifat penyusunnya dibagi menjadi dua, yaitu peramalan subjektif dan peramalan objektif. Peramalan subjektif yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Sedangkan peramalan objektif yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam menganalisa data tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis perencanaan agregat. Jenis-jenis perencanaan agregat ada dua, yaitu strategi murni dan strategi hibrid. Strategi murni, strategi yang disusun dengan hanya memanipulasi salah satu variabel, sedangkan strategi hibrid, gabungan beberapa strategi murni di mana lebih dari satu variabel yang dimanipulasi. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan dari peramalan dan perencanaan agregat. Fungsi peramalan atau forecasting bisa dilihat pada saat pengambilan keputusan. Keputusan yang baik merupakan keputusan yang didasarkan atas pertimbangan apa yang terjadi pada waktu keputusan tersebut dilaksanakan. Apabila kurang tepat ramalan yang kita susun, maka masalah peramalan juga merupakan masalah yang selalu akan kita hadapi. Menurut Heiser dan Rinder, peramalan memiliki beberapa tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku saat ini dan di masa lalu, serta melihat sejauh mana sih pengaruh di masa yang akan datang. Dan yang kedua, peramalan diperlukan karena adanya time lag atau delay antara saat suatu perusahaan ditetapkan dengan saat implementasi. Dan yang ketiga, peramalan merupakan dasar penyusunan bisnis pada suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan efektivitas suatu rencana bisnis. Perencanaan agregat memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama sebagai alat komunikasi antara manajemen teras atau top management dan manufaktur, dan yang kedua sebagai pegangan untuk merancang jadwal induk produksi. Yang ketiga menjalin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi, dan yang keempat memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Yang kelima yaitu mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target dan rencana strategis, dan yang terakhir yaitu mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Perencanaan agregat bertujuan untuk meminimumkan biaya dengan melakukan penyesuaian terhadap perencanaan di tingkat produksi, tenaga kerja, dan tingkat persediaan, serta beberapa variabel yang lain yang dapat dikendalikan. Kombinasi optimal tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan melalui pengelompokan. Pada pengelompokan ini akan berfokus pada general of action, berkonsisten dengan tujuan strategi dan tujuan umum perusahaan,
Rencana produk dan staffing dikelompokkan menurut pengelompokan besar, produk-produk yang sejenis, jasa-jasa, unit tenaga kerja maupun unit waktu. Dan yang kedua, kelompok produk. Di kelompok produk ini, perusahaan dapat mengelompokkan produk atau jasa ke dalam kelompok-kelompok besar dengan tujuan menghindari detail yang terlalu banyak pada tahap-tahap proses perencanaan. Yang ketiga, tenaga kerja. Melalui tenaga kerja, perusahaan juga dapat mengelompokkan tenaga kerja melalui beberapa cara, tergantung dari fleksibilitas tenaga kerja. Yang keempat, ada waktu. Waktu perencanaan merupakan suatu jangka menengah yang memiliki arti antara 3 bulan sampai dengan 18 bulan. Biasanya perencanaan ini dilakukan secara bulanan atau triwulan. Baik, materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan peramalan dan perencanaan agregat. Kelebihan dan kekurangan peramalan. Kelebihan peramalan dengan metode kuantitatif. Yang pertama, dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Yang kedua, hasil analisis dapat diperoleh dengan akurat bila digunakan sesuai aturan. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Yang keempat, dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model. Adapun kekurangan peramalan dengan metode kuantitatif. Yang pertama, berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. Yang kedua, asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuan yang tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Yang terakhir, data harus berdistribusi normal dan hanya dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan strategi perencanaan agregat. Kelebihan strategi perencanaan agregat yaitu perubahan sumber daya manusia terjadi secara bertahap atau tidak ada perubahan produksi secara tiba-tiba, menghindari biaya alternatif lain, menyesuaikan fluktuasi musiman tanpa biaya perekrutan atau pelatihan, membolehkan adanya fleksibilitas dan memuluskan output perusahaan, lebih murah dan lebih fleksibel daripada karyawan penuh waktu. Sedangkan kekurangan strategi perencanaan agregat, biaya penyimpanan persediaan dapat meningkat, kekurangan persediaan dapat menyebabkan kehilangan penjualan, biaya perekrutan, PHK, dan pelatihan mungkin berjumlah besar, upah lembur mahal, karyawan lelah, mungkin tidak dapat memenuhi permintaan, kehilangan pengendalian mutu, ketidakpastian permintaan. Terdapat 7 langkah dalam sistem peramalan. Yang pertama, menentukan penggunaan peramalan. Seperti Walt Disney menggunakan peramalan kehadiran pengunjung untuk pengambilan keputusan mengenai jumlah pegawai, waktu pembuka, ketersediaan bermain, dan pasokan makanan. Yang kedua, memilih barang yang akan diramalkan, seperti mempunyai 6 wahana bermain dan meramalkan kehadiran setiap hari pengunjung untuk menentukan tenaga kerja, pemeliharaan, dan penjadwalan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan, seperti peramalan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang keempat yaitu memilih model peramalan, seperti pergerakan rata-rata, ekonometri, dan analisis agresi. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat peramalan, seperti memperkerjakan 35 analisis dari 70 personil lapangan untuk survei 1 juta orang per tahun. Global Insight untuk peramalan perjalanan wisata ke USA, maskapai penerbangan, kecenderungan saham Wall Street, dan jadwal liburan. Yang keenam, membuat peramalan. Dan yang ketujuh, memvalidasi dan mengimplementasi hasil. Baik, materi selanjutnya adalah strategi perencanaan agregat. Di dalam strategi perencanaan agregat ini ada 2 tipe. Yang pertama, tipe strategi pilihan kapasitas dan tipe strategi pilihan permintaan. Di dalam tipe strategi pilihan kapasitas ini terdapat yang pertama, mengubah tingkat persediaan. Para manajer dapat meningkatkan persediaan selama periode permintaan rendah untuk memenuhi permintaan yang tinggi di masa datang. Jika strategi tersebut dipilih, maka biaya yang berkaitan dengan penyimpanan, asuransi, penanganan, keusangan, pencurian, dan modal yang diinvestasikan akan meningkat. Yang kedua, meragamkan ukuran tenaga kerja dengan cara mengkarya atau memberhentikan
Hal ini diberlakukan untuk menyesuaikan tingkat produksi seiring karyawan baru membutuhkan pelatihan dan rata-rata produktivitas menurun untuk sementara sehingga mereka menjadi terbiasa. Yang ketiga, meragamkan tingkat produksi melalui lembur atau waktu kosong. Terkadang tenaga kerja bisa dijaga tetap konstan dengan meragamkan waktu kerja yang bermacam-macam, mengurangi banyaknya jam kerja saat permintaan rendah, dan menambah jam kerja saat permintaan naik. Yang keempat, subkontrak. Suatu perusahaan bisa mendapatkan kapasitas sementara dengan melakukan subkontrak pekerjaan selama periode permintaan tinggi. Akan tetapi, subkontrak ini memiliki beberapa kekurangan, diantaranya mungkin mahal, membawa resiko dengan membuka pintu klien bagi pesaing, dan seringkali susah mendapat pemasok subkontrak yang sempurna, yang selalu dapat mengirimkan produk bermutu tepat waktu. Yang terakhir, penggunaan karyawan paruh waktu. Karyawan paruh waktu bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja tidak terampil. Nah, selanjutnya tipe strategi pilihan permintaan. Yang pertama, mempengaruhi permintaan. Saat permintaan rendah, perusahaan bisa mencoba untuk meningkatkan permintaan melalui iklan, promosi, kewiranigaan, dan potongan harga. Yang kedua, tunggakan pesanan selama periode permintaan tinggi. Tunggakan pesanan merupakan pesanan yang diterima perusahaan namun tidak mampu untuk dipenuhi pada saat itu. Yang terakhir, bauran produk yang konversional. Suatu teknik penghalusan yang secara luas digunakan para manufaktur adalah mengembangkan sebuah bauran produk yang terdiri dari barang konversional. Bagaimanapun perusahaan yang mengikuti pendekatan tersebut dapat mendapat diri mereka terlibat dalam produk di luar negeri pasar mereka. Selanjutnya ada metode-metode dalam perencanaan agregat. Banyak metode yang telah dikembangkan untuk perencanaan agregat, namun pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu dengan pendekatan optimasi dan pendekatan heuristik. Dengan pendekatan optimasi meliputi program linier, aturan HMMS atau Linear Decision Rule, dan Short Decision Rule. Dengan pendekatan heuristik meliputi metode grafik, metode koefisien manajemen, dan metode parametrik. Pada dasarnya, semua metode yang ada akan menghasilkan ketepatan produk pada periode perencanaan yang dibuat, jumlah tenaga kerja yang digunakan, serta tingkat persediaan yang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses perencanaan dan pentingnya strategi perencanaan agregat. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan proses perencanaan dapat digolongkan dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama, long range plans, yang kedua, intermediate range plans, yang ketiga, short range plans. Dalam 3 tingkatan proses perencanaan tersebut, perencanaan agregat berada pada tingkatan kedua, yaitu intermediate plans, yang menyangkut rencana produksi atau operasi perusahaan. Nah, selanjutnya, pentingnya strategi perencanaan agregat. Memberikan gambaran kepada manajemen mengenai kebutuhan terhadap variabel-variabel produksi seperti persediaan material, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya, sehingga biaya operasional dapat dikendalikan seminimal mungkin. Selanjutnya, karakteristik dan sifat dari perencanaan agregat. Karakteristik perencanaan agregat meliputi dapat dinyatakan dalam kelompok produk atau family, satuan unit yang tergantung jenis produk seperti ton, kubik, jam atau jam mesin, satuan unit yang bisa dikonversikan ke bentuk satuan rupiah. Setelah satuan unit ditetapkan, maka salah satu faktor konversi juga harus ditetapkan. Horizon perencanaan yang cukup panjang. Selanjutnya, sifat dari perencanaan agregat. Perencanaan agregat menurut istilah agregat berarti mengombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan. Dengan prediksi permintaan, kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan, perencanaan harus memilih tingkat output untuk suatu fasilitas selama 3-18 bulan yang akan datang.
Dalam perencanaan agregat, rencana produksi yang tidak menguraikan per produk, namun menyangkut beberapa banyak produk yang akan dihasilkan tanpa permasalahan jenis produk tersebut. Sebagai contohnya yaitu pada perusahaan pembuat mobil hanya memperhitungkan berapa mobil yang akan dibuat. Namun bukan berapa banyak mobil 2 pintu atau 4 pintu atau berapa banyak mobil berwarna merah atau biru. Dari materi yang kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan atau pembuatan barang, jasa, atau kombinasinya melalui transformasi dari masukan sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan. Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis. Hal ini bisa juga merupakan prediksi intuisi yang bersifat subjektif. Perencanaan agregat merupakan salah satu proses perencanaan kuantitas dan peraturan waktu output untuk jangka waktu menengah sekitar 3 bulan hingga 1 tahun. Perencanaan agregat merupakan jantung dari perencanaan jangka menengah.